kegiatan belajar kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah apa? Coba baca ya. Nah, adik-adik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Amin. Materi ini, Ibu mau bertanya sedikit terkait kehadiran ada yang sudah hadir? Atas nama siapa? Siapa nama siapa? Lauren, kesepakatan yang sudah kita jalankan dalam kontrak belajar. Kita sudah tahu toh? Kita mulai dengan materi pertama kita. Kita lihat sama-sama di layar. Ini adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, satu orang baca. Tujuan pertama. Menjelaskan arti kata citra. Yang keempat, Menciptakan struktur tertulis yang mengungkapkan kegiatan alam. ngomong tentang citra. Apa sebenarnya citra ala yang unik? Sebenarnya apa makna dari kata unik? Silakan yang tahu makna dari kata unik. Oke, Nona ini khusus, salah satu luar biasa sekali, istimewa. Yang lain dari kata oke. Yang kedua, hal-hal apa saja yang menjadikan seseorang unik? Silakan ini Ening ya. Faktor lingkungan itu juga bisa sangat mempengaruhi. Kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama ini kita mau menggali pengetahuan atau pemahaman tentang keunikan diri. Nah, untuk mendalami materi ini, kalian diberi kesempatan untuk menyimak video singkat yang sudah Ibu Guru siapkan di layar. Oke? Senang tidak nonton video? Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan kali ini, adik-adik akan menonton cuplikan video yang menggambarkan tentang keunikan diri. Setiap manusia itu unik, tak ada satupun orang yang sama dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Sekian cuplikan video tentang keunikan diri. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Oke adik-adik, sudah simak videonya toh? Ada yang mau beri komentar tentang video yang sudah kalian nonton tadi? Silakan. Yohan, ya silakan Yohan. Dia tadi menggambarkan tentang perbedaan diri seorang dengan orang lain. Oke, luar biasa. Yohan, silakan. Chelsea. Saya dia tadi menggambarkan perbedaan fisik. Menurut Chelsea, video tadi menggambarkan apa perbedaan Karena kulit, bagian bodinya ada yang kecil, ada yang bodi besar. Oke, luar biasa. Ini ada 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Masih kaitan dengan video tadi, lalu kamu hubungkan atau kaitkan dengan kepribadian kamu dalam kelompok. 2 menit bentuk kelompok, silakan. Berdasarkan nomor urut yang sudah dibagi. Masukkan, jawabkan. Nanti hasilnya sebentar di presentasi. Ketika selesai, kita masuk ke sesi presentasi. Kelompok 2, oke. Chelsea, silakan. Bagi teman-teman, bagi ibu. Oke, silakan. Saya sebagai ketua dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan. 1. Mensyukuri budaya yang Tuhan beri kepada kita. Karena kita adalah makhluk yang Halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nomor 2. Sikap iri hati, cemburu, tidak terima dengan keunikan yang kita miliki. Terima kasih. Oke, tepuk
menegur siapa saja. Lalu kebiasaan kurang baik itu sering cuek, orangnya cuek. Nah, harapan dan cita-cita, Grace katakan bahwa dia akan mengubah apa yang menjadi kebiasaan kurang baik menjadi lebih baik. Oke, masih ada lagi satu orang lagi perlu beri kesempatan. Ya, silakan Julio. Satu sifat kreatif, mudah marah dan tidak sombong. Oke, sifat karakter dari Julio pertama mudah marah tapi tidak sombong. Yang kedua, Kebiasaan baik menyapa orang di mana yang berada. oke, kebiasaan baik dari Julio menyapa siapa saja yang dia jumpai. Suka ganggu dan pukul teman, ini kebiasaan yang kurang baik dari Julio. Yang berikut, Harapan atau cita-cita dan perbuatan saya nanti tidak akan berubah dan saya akan berbuat baik. oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Julio. Oke, terkait tugas yang sudah kalian diskusikan tadi, lalu LK tadi yang sudah kamu kerjakan tadi, ada beberapa penentuan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, tidak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lainnya. Bahkan kembar sekalipun tentu memiliki perbedaan. Itulah sebabnya manusia disebut unik, berbeda satu dengan yang lain, atau yang kamu sebutkan istimewa. Ada yang berikut. Perbedaan dapat disebabkan oleh faktor genetika atau yang kalian sebut tadi keturunan. Oke? Faktor kedua adalah kebiasaan. Juga masih banyak faktor lain yang menyebabkan manusia atau seseorang menjadi unik. Yang berikut, kita masuk di langkah kedua. Mengidentifikasi sikap yang sering muncul dalam menghadapi perbedaan antar manusia. Untuk materi ini, untuk langkah kedua ini, kalian Ibu Guru berikan 2 kasus. Kasusnya ada di layar. Oke, Ibu minta kesediaan satu teman yang dibaca. Chelsea, baca. Dan dia sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Dua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, dia merasa orang tuanya memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang berbeda, bahkan Karena dalam kelompok selesaikan tanggapan kalian terhadap 2 kasus tadi. Waktunya 2 menit. Sekarang kita lihat sama-sama. Mulai dari kasus pertama. Oke, kasus pertama. Kelompok mana yang mau beri komentar terlebih dahulu? Kelompok 2, silakan. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kita tidak boleh memaksa keadaan orang tua. Oke. Pertanyaan yang kedua, bila Ferdinand itu teman sekelasmu, apa yang kalian lakukan terhadap dia? Menasihati agar tetap bersyukur pada Tuhan masih memberikan kehidupan yang baik. Kelompok berikut. Kelompok 4, silakan. Apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria? Merasa minder terhadap dirinya sendiri. Bila Maria itu teman satu kelasmu, apa yang kalian lakukan terhadap dia? Menasihati kepada Maria agar dia bisa percaya dirinya sendiri dan keunikan dalam diri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa yang sudah kalian sampaikan tadi, ada beberapa penegasan yang akan Ibu Guru sampaikan. Pertama, perbedaan dan keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda-beda satu sama lain. Ada sebagian orang yang merasa iri hati, minder, merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya. Langkah yang berikut. Langkah ketiga, kendalakan pesan kitab suci. Ada bawaan kitab semua? Ada. Setiap kelompok silakan dengan Alkitab yang ada buka kitab Perjanjian bab 1 ayat 26 sampai 28. Silakan. Silakan baca. Kalau ada yang tidak kebagian Alkitab bisa simak di layar. Sekarang tugas kamu setelah kamu membaca dalam kitab suci tadi, tugas kamu masih dalam kelompok menyelesaikan 3 pertanyaan. Silakan, waktunya 6 menit. Oke adik-adik, kesempatan presentasi yang pertama kita berikan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Oke, luar biasa.
Berikut adalah beberapa penegasan terkait pertanyaan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok tadi. Pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia, baik perempuan maupun laki-laki, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berikut, manusia segambar dan serupa dengan Allah, terutama dalam pikiran dan kehendak. Nah, adik-adik, setelah kita mendiskusikan beberapa pertanyaan, lalu kita mendalami pesan atau teks kitab suci, ini kita tiba pada sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita lihat sama-sama di layar. Yang pertama itu, semua manusia baik perempuan maupun laki-laki adalah ciptaan Allah. Mereka dinasihi Allah. Mereka berharga di mata Allah. Allah juga mempunyai rencana pada masing-masing diri kita. Yang hal itu tidak kita ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang istimewa di antara semua ciptaan Allah yang lain. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Ada yang mau bertanya terkait materi-materi yang tadi sudah kita sampaikan, baik melalui diskusi kalian maupun peneguhan oleh yang disampaikan oleh Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke langkah yang berikut, yaitu refleksi dan aksi. Pada akhir materi ini, adik-adik, Ibu Guru mengajak kalian untuk merefleksikan, dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Silakan, Ibu Guru beri waktu 2 menit untuk merefleksikan. Oke. Kita lanjut ke langkah terakhir. Aksi. Silakan. Yang pertama, tulislah 2 perbuatan yang akan kamu lakukan sebagai buah tindakan atas pelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Yang kedua, meminta penjelasan dari orang tua mengapa atau alasan mereka memberi nama seperti yang melekat pada diri kamu. 2 tugas ini akan dikerjakan di rumah, lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ditandatangani oleh orang tua. Adik-adik sekalian, materi kita sampai sekian dulu. Kita akhiri seluruh kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini dengan memohon berkat Tuhan melalui bacaan dalam kitab Mazmur. Kelompok 1 dan kelompok 2 membaca ayat genap, ayat 2 itu. Kelompok 3 dan kelompok 4 membaca ayat ganjil 3 dan seterusnya. Dan anak-anak yang telah